Nah, kalau tidak slideshow dia cepat berubahnya ya. Kalau kayak gini kan saya harus membutuhkan clicker kalau kayak gini. Oke. Tidak apa-apa ya, agak kecil. Oke ya. Jadi nanti kalian akan menerapkan learning style kalian masing-masing. Ini kemampuan akhirnya. Ya, kalian bisa menyebutkan definisi dari ada learning, prinsipnya apa saja. Kemudian menyebutkan definisi learning behavior atau learning style. Kalian dapat mendeskripsikan atau memerinci jenis gaya belajar. Kemudian kalian dapat menerapkan gaya belajar yang sesuai. Maksudnya nanti kan ada yang dominan di kalian. Itulah yang kalian harus explore. Oke. Kita coba lagi. Tuh, udah katanya. Udah apa? Emang begitu ya? Yang di situ itu. Dia tidak mengikuti. Kalau di slideshow. Memang sering nge-lag ya? Oh ya, sudahlah kalau memang sudah jadi kebiasaan. Iya ya. Yang di memang seperti itu ya? Iya dok. Iya dok. Oke, daripada kita. Nah, salah saya. Saya salah. Kita ini saja ya. Ini saja ya. Nah. Oke. Ya, jadi ranah pembelajaran kita ada 3. Ya, mungkin kalian juga sudah paham ya. Kognitif, afektif, dan behavior. Yang mana ini? Bukan ya, yang mana ya ini ya? Kalau kognitif bisa melalui lecturer, yang kalian lakukan kemarin, brainstorming, kemudian discussion, ya. Kemudian afektif, kalian bagaimana melihat kalian tutorial kemarin ya, ada afektifnya ya. Bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai. Tadi kan ada tadi di soal tadi. Ya. Nominal group process, kemudian consensus seeking activity. Nah, kemudian behavior, role play, simulation, dan teach back. Ya. Nanti kan ada presentasi kalian menjelaskan. Nah, itu gabungan nanti biasanya, makanya ini bisa dalam satu proses pelaksanaan. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan belajar. Ya. Sebenarnya di Fakultas Sains tidak diajarkan ini, karena dianggap sudah dewasa. Tapi di sini di FK ini kan karena kita terkait dengan keselamatan manusia, maka ini harus dipertegas. Bahkan di universitas lain itu mereka masuk dalam matrikulasi. Ya. Jadi ada pembekalan dulu, tidak masuk dalam, jadi 0 SKS dia. Tapi kalau di sini kan di SKS, artinya dinilai kalian. Jadi belajar ini merupakan aktivitas fisik dan mental, ya, fisik dan mental. Jadi kita harus siapkan dulu, makanya kita
Siapkan mental kita. Jangan-jangan kita sudah benci duluan. Ya. Tapi kadang-kadang benci itu bisa menyebabkan perlekatan. Jadi kita lebih ingat. Jadi fisik dan mental. Maka kondisinya harus siap secara fisik. Ya. Dalam upaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ya. Pengetahuan dan keterampilan tidak usah dicatat. Ya. Sehingga terjadi perubahan tingkah laku dan sikap. Nah, kalau kita belum berubah tingkah laku dan sikap, ya belum dikatakan belajar. Ya. Mungkin sekedar tahu saja, kita belum belajar. Nah, ya. Yang dinilai itu, yang kita berubah tadi, itu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Kemudian belajar ini ada dua, ya, ada pedagogik dan ada andragogik. Ini anak-anak, ya. Peda ini dari kata anak-anak ini. Ini sistem pembelajaran pada anak-anak. Ya, anak-anak itu harus diberitahu apa yang harus dipelajari, ini. Ya, harus dirinci, harus diingatkan terus. Ya, kalian mungkin punya adik di rumah seperti itu. Sedangkan dewasa itu berbeda. Ya, andragogi. Ya, pembelajar dewasa atau dalarna. Di sinilah kita. Kalian itu sudah masuk ke sini. Ya. Sebenarnya kalau tutorialnya sudah selesai, enak kita bahasnya. Ya. Kalau nanti kan kalian masuk ke koas nanti, atau sebelum koas lah, skripsi lah. Nanti. Skripsi itu kan kalian sendiri yang menentukan. Kapan saya mau selesainya skripsi ini? Itulah pembelajaran orang dewasa. Kalau di FK ini, kemarin ada pernah bertanya bahwa, Dok, berapa SKS yang boleh saya ambil di semester 1 ini? Nah, ini kan salah satu, artinya dia mau menentukan sendiri kan? Ini salah satu pembelajar dewasa. Kalau di fakultas lain itu, mahasiswa itu diberikan kesempatan. Ya, mau ngambil dikit, mau ngambil banyak. Ya kan? Saya mau sedikit, tapi kalau di FK mesti tidak bisa distandarkan semuanya, karena kita 3,5 tahun. Nah, tetapi di skripsi nanti kalian, atau di skripsi nanti di mata kuliah elektif. Nah, di situ kelihatan kalian mau memilih apa sendiri. Sebenarnya ketika kalian memilih fakultas kedokteran, jurusan pendidikan dokter, itu kalian sudah menjadi seorang pembelajar dewasa, ya. Kecuali kalian nuruti perintah orang tua kalian, saya mau masuk sini, misalnya kan, karena orang tua kalian. Orang tua boleh memberikan saran atau dari tempat kalian belajar, saran dari kemampuan akademik kalian, saran juga. Nanti baru kalian pilih. Itulah namanya pembelajar dewasa. Ya, skripsi tadi kelihatan ya, nanti pembelajar dewasa atau tidak dia, atau dia mau berlama-lama, itu nanti dilihat dia pembelajar dewasa atau tidak. Ya. Dan di koas nanti tidak ada yang peduli pada kalian, saya mau belajar atau tidak, maka saya harus belajar sendiri kan, waktu sudah disediakan, jam sudah disediakan. Tidak ada yang akan memanggil kalian. Ya. Maka ketika ada dosen kita yang periksa pasien atau ada asistennya, maka kita harus segera mendekat. Karena tidak ada yang mengawasi nanti. Kalian sudah periksa pasien atau belum? Kita sendiri. Siapa yang mau tahu? Silakan belajar sendiri nanti dalam pengawasannya. Kalau dosennya tidak ada, kalian tidak bisa belajar juga nanti. Kalau kalian tidak belajar. Ya. Karena harus dalam bimbingan, kecuali teori itu bisa. Ya. Oke. Nah, kenapa dia tidak jalan ya? Di sininya. Oke. Ini data learning, ya. Diperkenalkan pertama kali tahun 1968, ya.
68 itu dianggap baru ya. Ini sudah abad ke-20. Kita sudah abad ke-21. Ya. Oleh Malcolm Knowles. Yaitu bagaimana konsep belajar pada orang dewasa. Ya. Yang berbeda dari anak-anak. Ya. Kalau kita lihat penemuan-penemuan itu karena ya tidak learner. Ya. Kalian juga sudah belajar metode ilmiah nanti ya. Nah, gitu ya. Orang dewasa itu bisa mengambil dari pengalaman-pengalaman. Nah, akhirnya belajar. Yaitu suatu seni melibatkan orang dewasa dalam pembelajaran mandiri atau learn how to learn. Belajar bagaimana cara belajar. Ya. Mengapa ini penting? Karena kedokteran mengharuskan long life study. Sedangkan ini panas sekali ya. Long life study ya, padahal pendidikan kalian terbatas. Di SKED itu 3,5 tahun, di koas 2 tahun. Sedangkan kalian harus mengupdate ilmu terus. Sekarang nanti kalian seperti saya nih, saya kan dokter, ya. Bagaimana saya mau tahu pengobatan diabetes mellitus terbaru? Sedangkan saya terakhir belajar diabetes mellitus itu tahun 2007. Di penyakit dalam. Bagaimana? Itulah kedokteran. Berarti kita harus update ya pengetahuan kita melalui berbagai seminar, pelatihan, seperti itu. Kalau tidak dipakai lagi. Kalian sekarang melihat alat tes gula darah itu, ya kan? Berseliweran itu di pasar obat. Zaman kami itu tidak ditemukan. Bagaimana kami belajar? Ya, kalau tidak menjadi seorang adult learner. Itulah kedokteran. Kami tidak pernah melihat tensi digital zaman dulu. Ya. Kemudian kita menggunakan itu dalam praktek sehari-hari. Nah, ya. Itulah long life study di dalam dunia kedokteran. Ya. Kalau long life study di dalam kehidupan kita ya udah wajib itu ya, tapi di dalam keilmuan kita ya, itu harus menjadi perhatian, makanya dipelajari. Nah, karena ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Ya. Kalian dulu pernah melihat pelarangan albutil misalnya. Ya. Dulu kan dipakai, kemudian dilarang, kemudian diperbolehkan lagi. Dulu misalnya golongan obat penghambat HMG-CoA reduktase ya, itu obat anti kolesterol yang terbaik. Tapi sekarang ternyata tidak. Yaitu ilmu pengetahuan selalu berubah. Kalau kita tidak mau belajar, ibaratnya itu tidak peduli, maka kita akan ketinggalan. Inilah pentingnya learning pada kedokteran. Sama ya, nanti kan saya pikir teknologi informasi, teknologi komputerisasi itu menjadikan kalian itu handal, tapi tidak juga. Ya. Kemampuan dalam Microsoft Office itu sangat penting ya dalam penyusunan skripsi. Itu juga harus diikuti. Kami juga ketinggalan kalau kami tidak ikuti. Padahal kami sehari-hari berkutat dengan Microsoft Office. Ya. Bagaimana membuat tabel, bagaimana menyusun grafik, itu. Menyusun PowerPoint. Ya, kalau kalian kan gampang. Sekarang kan sudah ada template. Sekarang bagaimana mengambil template. Tetapi biasanya hal-hal seperti itu di dunia mahasiswa itu lebih canggih.
Karena saya pernah merasakan ya, apa yang tidak bisa ditembus oleh dunia kerja itu bisa ditembus oleh dunia mahasiswa. Makanya ilegal dokumen pada mahasiswa itu lebih banyak biasanya. Ya. Mulai dari file PDF buku, itu banyak ilegal sampai yang lain-lain. Itulah ya, tapi untuk kepentingan belajar. Nah, kemudian apa karakteristik dari adult learner? Yang pertama dia konsep diri, ya. Ya tahu mau apa kita ini, mau jadi apa? Sudah tahu ya, mau jadi dokter. Ya. Sudah fokus tujuannya. Mandiri, tidak ditentukan lagi. Orang sekitar itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi tidak tergantung. Makanya zaman dahulu itu sebenarnya raja-raja itu banyak yang berkuasa itu pada saat umur 15 tahun. Ada yang 13 tahun ya. Bahkan ada yang mendapatkan tahta itu masih anak-anak. Ya. Umur berapa itu sudah ikut berperang. Kalau kita ini kan kebanyakan di dunia TikTok atau dunia Instagram kita ini. Jadi ketika kehidupan nyata itu ternyata banyak sekali tantangannya. Ya. Pengalaman hidup itu sebagai sumber pembelajaran. Ya. Sebagai sumber pembelajaran. Ini saya sebutkan tadi. Ya. Belajar dari pengalaman. Pengalaman itu bukan berarti pengalaman kita sendiri, tapi juga pengalaman orang lain. Makanya kita membaca ya, literatur. Misalnya jurnal, artikel penelitian. Orang ini menggunakan misalnya aloksan misalnya. Orang ini menggunakan aloksan untuk membuat tikus menjadi diabetes. Mengapa tikusnya banyak mati pada hari keberapa? Ini kan pengalaman orang ini kan? Ternyata orang ini menganalisis terjadi penurunan mendadak kadar glukosa darah menyebabkan tikus mengalami shock hipoglikemia. Ya, kekurangan gula darah, mati tikusnya. Maka kita bisa mengambil, berarti kalau kita menggunakan aloksan, kita harus mengantisipasi ini dengan memberikan gula darah, glukosa tambahan pada tikusnya. Contohnya, banyak yang lainnya. Ya. Orang menggunakan zat ini efektif pada hari ke-8. Kita coba pada hari ke-5. Kan hari ke-8 lama sekali kan? Nah, oke. Itu dari sumber pengalaman. Kemudian kesiapan belajar, menyusun materi belajar sendiri. Sebenarnya ini kaitannya dengan manajemen waktu juga. Ya, adult learner ini ya. Orang adult learner itu harus memiliki kemampuan untuk manajemen waktu. Ya. Udah tahu besok mau belajar apa. Misalnya seperti itu ya. Dan orientasi belajar. Ya, memecahkan masalah atau mencapai kondisi yang lebih baik. Itu. Orientasi belajar kita itu. Ya, tujuan kalian di sini kan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Misalnya pas kalian kuliah S2, S3 nanti, itu tujuannya itu ya. Ya, murni untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau juga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Batas mana ini saya kelihatan? Sini ya. Kenapa off-cam? Di mana? Kan? Di sini. Di sini ya? Astagfirullahaladzim. Nah, kelihatan yang di rumah kok, yang di rumah diam saja. Bagaimana cara ngezoomnya? Kok cuma sampai sini? Rasanya waktu simulasi dulu sampai baris keberapa ya? Tuh, kan batas ini nggak kelihatan lagi saya. Udahlah, nggak apa-apa.
Padahal kan saya kan harus memperhatikan mereka ini. Siapa tahu ada yang jerawatan ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ada kebutuhan pengetahuan, rasa ingin tahu, dan penyempurnaan diri. Semakin banyak kita membaca, ya, sebenarnya semakin banyak kita tidak tahu. Oh, ternyata kita ini tidak tahu. Ya. Kalau semakin sedikit kita membaca, maka kita tidak tahu kalau kita itu tidak tahu kita. Maka merasa sudah cukup, makanya ada rasa ingin tahu dan penyempurnaan diri. Ya. Ada kebutuhan pengetahuan. Makanya kita harus bertanya, kira-kira saya belajar apa ya di materi ini nanti. Belajar apa saja. Kemudian ada motivasi individu, pekerjaan, dan jabatan. Inilah karakteristiknya ya. Ya. Ada motivasi individu ya dari kalian sendiri ingin memperbaiki diri, ingin mencapai suatu derajat peningkatan ilmu pengetahuan. Kemudian ada ya kalau pekerjaan ya ingin naik pangkat misalnya, jabatan, atau motivasi dari keluarga. Kalau pekerjaan ini hubungannya dengan uang ya, ya kan? Jabatan itu status sosial. Inilah karakteristik dari seorang pembelajar dewasa. Maka ini harus kita cantumkan dalam diri kita. Ya. Nah, prinsipnya apa? Terlibat di dalam pembelajaran. Maka kita harus tahu learning objektifnya tadi. Maka kita harus tahu learning objektifnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Learning objektif blok ini. Ya, topik ini. Ya. Tadi ada learning by experience, ya. Ya. Belajar dari pengalaman, kemudian relevant to the current issue. Nah, ya. Kita sekarang coba kalian, apa sih pentingnya blok 1 ini bagi dunia kedokteran? Tadi sudah penting nggak tadi? Tadi sudah disebutkan apa kira-kira? Apa kira-kira? Ini saya sebenarnya ada kalau saya tidak diburu-buru, saya ini ya banyak diskusi, tapi saya diburu oleh waktu. Jadi menyenangkan bagi kalian mungkin. Saya tidak banyak nanya, tidak banyak diskusi. Langsung saya jawab saja. Ini seperti menyelesaikan kewajiban saja ini. Ya, nah ini kalian itu harus bisa mencari relevansinya. Kalau tadi kan sudah jelas relevansinya ya. Bahwa dunia kedokteran itu long life study. Ya. Makanya kita harus tanamkan di otak kita ini bahwa begitu dunia kedokteran, maka kita harus siap sebagai seorang pembelajar dewasa. Tidak ada yang akan mengingatkan kita. Nanti ya, maka kalian akan merasa sedih, kecewa, ditinggalkan teman-teman. Misalnya teman-teman sudah tamat, saya belum. Nanti ya, teman-teman nilainya besar, saya kecil. Ternyata kerja saya apa? Nge-game terus misalnya kan? Atau lihat reels terus. Ya. Tuh. Itu. Nah, ya. Jadi kalian harus mampu menjadi seorang adult learner. Jadi kalian harus mampu melihat relevansi semua ilmu di sini. Kalian pikir ilmu kedokteran ini tidak disusun berdasarkan konsensus, kesepakatan. Ada namanya standar kompetensi dokter Indonesia. Ya, standar kompetensi dokter Indonesia. Itu bukan FK Unsri yang nyusun, tapi seluruh kedokteran di Indonesia dengan referensi dari berbagai macam sumber itu menyusun itu. Ya. Artinya itu penting bagi kalian. Kalau kalian tidak penting menganggapnya, artinya kalian belum sampai pemahamannya ya. Oke. Kemudian ada metode ini kan sekarang lagi digalakkan oleh Menteri ya,
problem or case center learning. Kalau kita kan problem based learning, ya kan? Nah, ini sudah lama, kalau mereka kan baru. Jadi kita kasih masalah, kalian lihat masalah. Contohnya di skenario A itu blok 1. Itu contoh masalah itu. Ya, kalian lihat masalahnya bagaimana kalian membantu si Atta itu menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oke. Metode pembelajarannya yang pertama, prinsipnya harus fleksibel, terbuka, dan partisipatif. Ya fleksibel ini maksudnya bukan waktunya fleksibel. Kalian mau kuliah, mau tidak. Bukan seperti itu maksudnya ya. Ya. Terbuka, artinya menerima masukan. Ya, makanya di diskusi tutorial itu, kalian itu dibebaskan. Sebebas-bebasnya, tetapi ada batasan. Mengapa dibatasi? Supaya kalian tidak keluar. Ya, tidak keluar atau tidak terlalu jauh masuknya. Karena kalau kita keluar, otomatis yang di sini ketinggalan. Ya kan? Kalau kalian terlalu dalam, yang di sini ini tidak tergali oleh kalian. Karena kalian sibuk menggali saja ke bawah. Padahal itu bukan kompetensi kalian. Seperti itu. Itu yang sering terjadi. Ya. Makanya kalian harus pahami dari learning objective block itu apa sih sebenarnya. Kalian itu di blok 1 tuh mau tahu apa saja, blok 2 mau tahu apa saja. Karena nanti kalian akan terbuai oleh, ya kalian juga pengennya seperti itu, banyak juga ya. Kalian pengen terbuai oleh ingin cepat tahu sesuatu di depan sana, kalian langsung terobos saja, padahal ada hal yang di sini yang perlu kalian tahu dalam menghadapi masalah di depan itu. Ya itu ya. Di kedokteran itu seperti itu. Kalian pernah tidak berpikir, kalau kalian lihat berita ya, mudah sekali viral namanya. Seorang A misalnya kan menemukan obat dari daun jambu apa daun apa. Kan? Seakan-akan di dunia pendidikan, di dunia penelitian itu tidak diteliti. Padahal orang masyarakat itu baru tahu di dunia penelitian itu mungkin sudah mentok. Seperti itu. Ini tidak bisa lagi seperti itu. Ada hal-hal lain yang tidak bisa diberikan kepada masyarakat kalau ini tetap diteruskan. Ada efek samping. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami tidak? Orang itu tidak belajar lagi, contohnya herbal ya. Yang sekarang populer ya, herbal. Siapa yang pernah minum herbal? Nah, sekarang kalian tidak nonton TV lagi soalnya. Kalau dulu kan, ya sekitar 8 tahun itu, dulu kan ada klinik apa namanya? Klinik apa? Tongpang. Nggak tahu saya. Sekarang kan jarang. Mungkin di IG, soalnya di IG saya itu tidak muncul yang seperti itu ya. Nah, seperti itu kan, masyarakat kita tuh pengen itu, ya. Yang ini di dunia lain juga ya, maksud saya bukan dunia lain itu maksudnya bukan alam gaib ya, maksud saya itu bukan di dunia kedokteran ya. Beberapa waktu yang lalu ada namanya penggunaan air sebagai apa? Bahan bakar. Ya kan? Pernah tidak kalian? Bangga. Ya kan? Tapi kalian tidak tahu bahwa ternyata untuk memecah air itu menjadi hidrogen, itu ibaratnya itu dia mengatakan, saya bisa makan makan tanah, kayak gitu. Padahal untuk mengubah tanah itu menjadi sesuatu yang bisa dimakan itu membutuhkan energi yang besar, rugi istilahnya itu. Sama seperti itu. Ya memang memungkinkan H2O, padahal H2O itu kan yang paling stabil ya, stabil. Mau memecah dia menjadi gas hidrogen itu membutuhkan energi yang besar. Kita butuh misalnya berapa volt, dia cuma menghasilkan cuma 60%-nya, rugi tidak? Rugi. Nah seperti itu hal-hal seperti itu tidak diungkap di media massa. Karena kalau diungkap tidak viral, ya kan? Sedikit like nanti. Oke, kemudian ya
partisipatif. Makanya boleh kalian menyampaikan. Ya, atau boleh kalian menambah, kira-kira saya perlu belajar apa di sini. Tambah silakan. Ya. Tetapi biasanya diberikan batasan, boleh, tetapi jangan sampai yang utamanya itu ditinggalkan. Bisa individual, ya, dengan tutorial, bimbingan atau magang. Ya, maksudnya diskusi berindividu. Kemudian kelompok, ya, dengan diskusi satu kelompok, sekelompok seumur sebaya, simulasi, role play atau demonstrasi. Kemudian komunitas, kontak sosial, komunikasi sosial dan aksi partisipasi. Nah, nanti kan ada mata kuliahnya masing-masing nanti, ya. Di mana kalian bisa nanti dilibatkan di dalam penelitian dosen atau di dalam pengabdian masyarakat atau di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Nah, ini adalah piramida learner, ya, dari tahun 87 oleh Lunandi. Kita lihat, kalau kita mau melatih kemampuan kita mendengar, berarti kalian dengarkan saja ceramah nih. Nah, kan? Menyimak ini seorang listener, ya. Kemudian kalau mau melatih kalian berbicara, maka kalian harus diskusi. Ini ada semua di kita, ya. Kemudian kemampuan melihat, kalian mendemonstrasikan, ya. Mengerjakan, kemudian latihan praktis. Nah, ini seorang piramida dari learner. Ya. Kita harus semuanya ini harus kita lakukan. Nanti juga di dalam piramida Miller itu biasanya ditentukan juga kompetensi-kompetensi kalian. Ya. Nah, kenapa ini ada agamanya? Oke, di dalam agama, ya, studi terbaru menunjukkan banyak kalian kan tidak peduli dengan agama, ya. Benar tidak? Ya, kalian. Kalau dulu kan tidak salah. Secara formal dia beragama, tetapi secara real tidak, ya. Tapi saya bawa di sini karena ya negara kita adalah negara yang memberikan kebebasan dalam beragama dan menganut agama, ya. Indonesia berdasarkan atas agama. Walaupun secara pribadi mungkin banyak yang tidak beragama. Nah, ya, pembelajaran dewasa ini merupakan optimalisasi fungsi akal. Jadi tidak berhenti berpikir kita, ya. Tidak berhenti berpikir. Berpikir terus. Kalau di dalam agama Islam tuh belajar mulai dari buayan sampai ke liang lahat, ya, liang kubur, ya, gitu. Kemudian ini sebenarnya aspek dari spiritualnya, ya, optimalisasi fungsi hati, ya, bahwa dengan belajar apakah mungkin kita sampai kepada tahap yang tidak ada batasnya kemampuan kita, ya. Kalian lahir berapa? 98. 2006. Oh, 2005. 2005, ya. Wah, 2005, ya. Oke. 2005 kalian tahu flash disk tahu lah kalian, ya. Apa namanya? Disket, ya. Tahu tidak? Cuma di alam hayal kalian kali, ya. Atau kalian lihat di reel Instagram atau di mana, ya? Disket itu
itu cuma menyimpan 1,4 mega. Tahu 1,4 mega? Sekarang kita potret pakai itu saja nggak muat ya. Nah, itu bisa menyimpan banyak file dulu. Sekarang, dulu 1 giga itu sudah besar. Sekarang 1 tera itu baru dikatakan besar, ya kan? Itu artinya kita terbatas. Makanya tadi ya, kita ke optimalisasi fungsi hati, ya. Berzikir bahwa kita ini terbatas. Ya. Maka kita kembali kepada pencipta. Kalau kita secara pada anak-anak, pada masa fungsi, pada masa anak-anak bayi itu kita tidak menyebut nomor. Tapi kemudian kita jadi orang dewasa dan untuk membuktikan kebenaran Tuhan dan alam semesta. Ya, itu ya. Mungkin pada kelompok-kelompok ateis, ya, kita membuktikan kebenaran alam semesta, ya. Tapi sebenarnya di dalam orang-orang yang beragama itu kebenaran Tuhan dan melalui kitab suci. Nah, ya. Tapi tujuannya sama, ya. Walaupun secara real kenyataannya mungkin berbeda, ya. Untuk mengambil yang terbaik untuk manusia. Ya kan? Bahkan cloning itu, tahu kan cloning? Itu untuk kebaikan manusia ya sebenarnya, tapi ternyata bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan sifat manusia, tubuh manusia sendiri nanti. Ya. Yang terdiri dari akal, ya, ruh dan fisik. Ya. Yang pada saat ini sesuatu yang bagus, tapi sesuatu yang bagus ini harus dilihat dampaknya beberapa tahun mendatang. Makanya banyak kalau kita lihat obat-obat itu banyak yang ditarik, setelah beberapa tahun ditarik, ya. Dan ini tentu saja vital kan, kalau sudah ada manusianya kemudian mau dibunuh. Oke. Ya. Jadi intinya itu untuk kebaikan umat manusia. Oke, ini siklus dark learning. Ya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini ya. Kita mengalami suatu proses. Kemudian kita ungkapkan di sini. Ya. Seperti kalian kemarin kan? Tutorial itu. Ya, anggap saja kalian masuk di dalam skenario itu. Kalian mengalami proses seperti itu, tapi kalian yang mengungkapkannya orang yang di luar ya. Si Atta itu seharusnya dia mampu di sini. Dia mengalami proses itu, kemudian dia mampu mengungkapkan. Di runutnya, masalah saya ini apa? Kok bisa saya ini mengalami hal seperti ini ya? Tidak ada motivasi ya. Kemudian dituduh plagiarisme, ya kan? Tidak punya etika, sopan santun terhadap dosen. Maka dia harus merinci apa masalahnya. Kemudian harus menganalisis. Ini kira-kira salah saya di mana. Kemudian dia harus menyimpulkan, oh saya harus begini. Saya kurang motivasi misalnya, saya harus melakukan ini. Ya. Atau minta konsultasi kemana, minta konsultasi ke situ, atau belajar apa lagi. Baru kemudian dia simpulkan. Ya. Baru dia terapkan. Seperti itu. Tetapi setelah ini kan namanya siklus itu nanti muncul masalah lagi. Ya, kalau tidak ada masalah, mati, maka tidak ada masalah lagi. Ya. Yang namanya hidup itu adalah masalah. Karena begitulah Tuhan menciptakan kita. Bagaimana kita masalah kecil menjadikan kita lebih baik. Masalah besar nanti menjadikan kita semakin lebih baik kalau kita mampu mengatasinya. Ya. Atau mengambil pelajaran dari masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian peran pendidik ini saya ingatkan lagi. Kalau di guru, di SMA kan ada guru. Kalau di sini dia sebagai fasilitator. Ya.
Kalian harus belajar, misalnya kemarin ya, skenario A. Makanya kalian akan dikejar terus oleh dia. Dia tidak akan, oh kalian harus belajar ini. Tidak. Kalian akan dikejarnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Supaya kalian sampai kepada topik pembelajaran yang diinginkan. Itulah melangsang kemampuan kalian dalam berpikir. Ya, kemampuan analisis kalian. Kalian tidak diberikan, ada apa kemarin yang memberikan langsung misalnya. Oh kalian harus belajar ini. Tidak ada. Kalau ada mungkin terlupa atau keceplos mungkin ya. Nah, tidak ada itu. Karena dia hanya berperan sebagai fasilitator. Ya, sebagai fasilitator. Kalian mau belajar apa? Nanti difasilitasi. Oh ini kalian ini harus belajar tentang ini. Nanti kamu bisa hubungi, kalau mau lebih dalam, kamu ke dosen ini nanti. Nah, seperti itu ya, berdiskusinya seperti itu. Kemudian, bagaimana sikap peserta didik? Harus menjadi peserta didik yang efektif. Ya, efektif ini artinya kan sesuai dengan sasaran. Ya, sesuai dengan sasarannya. Kalian diberikan kesempatan tadi kan partisipatif, terbuka. Kalau kurang boleh ditambahkan. Kalau ada pendapat lain silahkan. Karena berbeda dengan zaman dahulu. Ya, sekarang tadi kan disebutkan ya. Sekarang itu ada student center. Ya bukan teacher center. Karena apa namanya? Open science. Nah, kalau sekarang ini agak setengah-setengah ya science itu. Kenapa saya katakan agak setengah-setengah? Ditutup dengan uang science itu. Tahu nggak ditutup dengan uang? Ya, kadang-kadang sih kepentingan ini juga itu ya. Kepentingan keamanan. Ya. Tetapi dia atau berbayar seperti itu. Nah, itulah sekarang ini lagi digalakan, yaitu open science. Jadi ilmu pengetahuan itu terbuka. Tapi kan pengetahuan itu harus sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ngerti tidak? Kalau nanti salah, berbeda, maksudnya pengetahuannya tinggi, orang memahaminya salah, kan bisa berbahaya. Itu benar ya, berbahaya itu. Kalau kalian nonton film silat zaman dahulu, pernah tidak nonton silat zaman dahulu? Ya. Makanya para guru silat itu dia tidak mengajarkan ilmu kanuragannya, ilmu tingkat tingginya kepada murid yang masih bawah. Karena belum matang dia, pengetahuannya belum nangkap seperti itu. Itu begitulah ilustrasinya, ya. Orang awam nanti ya, maksudnya penduduk umum ya, masyarakat diberi pengetahuan misalnya daun benalu, hasil penelitian ya, daun benalu mampu menurunkan kadar glukosa darah menjadi normal, ya kan? Ini penelitian ini sama mereka, tahu nggak apa? Langsung ambil daun benalu, berhenti mereka minum obat diabetes yang dari dokter, minum daun benalu semua. Apa? Nanti mereka datang gagal ginjal, shock hiperglikemi, shock hipoglikemi atau terjadi hiperglikemi itu. Ya kan, padahal ini baru penelitian lagi, pada hewan coba lagi, ya pada tikus lagi, dalam makhluk yang masih sederhana, ya tuh, ya. Kemudian tadi ya mampu merelevansikan materi, ya, personal meaning, ya harus bisa ini. Ya. Kalau tidak bisa artinya belum sampai ya, harus banyak membaca lagi. Bersifat aktif, ini makanya kalau moderator itu harus ya, moderator itu harus mengaktifkan temannya. Ya kalian tahu jadi moderator ya,
Kalau temannya kurang bicara, dipanggil namanya. Ya. Jangan nanti ada yang angkat tangan terus kan. Coba kita perhatikan. Kayaknya ada teman tuh yang jarang ngangkat tangan atau tidak sama sekali. Maka kita kasih kesempatan. Bila perlu sebut terus nama dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian mampu berkolaborasi ya, kerjasama. Sekarang ini zamannya zaman kolaborasi ya. Tidak ada lagi yang bisa sendiri. Ya. Makanya harus kerjasama. Ya, di dalam dunia penelitian juga ya. Tidak ada yang mampu sendiri. Karena sekarang tingkat kedalaman ilmu itu sudah semakin tinggi. Kalau dulu kalian bisa baca siapa ya? Plato misalnya, atau Socrates, atau Aristoteles. Dialah ahli filsuf, dialah ahli bahasa, dialah astronomi. Ya, kalau sekarang tidak, ya kan? Nah. Dokter penyakit dalam melewati fase dokter umum tidak? Lewat ya. Tapi dia tidak akan mengobati orang sakit, anak-anak sakit dia. Padahal kan dia lewat kan? Ya karena itu dia kompetensinya sudah berubah, ya kan? Jadi harus berkolaborasi. Ya. Empowering, mengarahkan dan mengontrol pembelajaran. Tadi ya? Oh ini ada sih. Ya, silakan. Oh iya. Mengarahkan dan mengontrol pembelajaran ini ya. Jadi di dalam pembelajaran tutorial. Karena inti dari Problem-based learning itu adalah di tutorial. Oke, siapa tadi? Di-mute-kan dulu. Atau mau ada, nah sampai sekarang ada yang mau didiskusikan? Sebentar. Saya minum dulu. Tenang, setengah ya. Saja lah ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, faktor-faktor yang berperan. Ya. Ada faktor internal. Ya, ini kan fisik sekali ya. Nomor satu ini ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri ini. Makanya kalian itu tidak dites ya kemarin kesehatannya. Tes di mana? Di Indralaya ya? Ya, kalian itu dites. Kadang-kadang ngetesnya itu tidak pula pakai ini. Tes saja, ngomong saja. Namanya siapa, Dek? Nah, kalau dia salah jawab berarti tuli mungkin dia ya. Kalian dites buta warna tidak? Nah, itu ya, harus faktor fisik ini, tidak bisa tidak. Ya. Mempengaruhi kita ini. Ya. Apalagi dokter nanti. Ya. Kalian akan melihat mendengarkan sakit pasien dengan stetoskop. Kalau tidak ada kemampuan mendengar ya susah. Ya. Atau kalian nanti protes, kan sudah ada aplikasinya misalnya kan. Ada alatnya nanti stetoskop taruh aja sini. Oh, ini ada kebocoran jantung. Belum ada ya? Apa kalian yang mau menciptakannya? Taruh di paru-paru. Oh, ini ada cairan di paru-parunya. Dengan tingkat volumenya sekitar begini. Bisa saja itu zaman yang akan datang ya. Alatnya seperti itu. Tapi itulah ya. Teknologi itu mematikan skill. Ya, ketika kita tidak ada. Nanti kalau kalian lihat aja di film-film science fiction itu kan seperti itu ya, ketika teknologi mati bingung. Ya, ketika mereka diajarkan teknologi padahal dulu ya kemampuan anamnesis itu dulu sampai 80% menentukan penyakit. Sekarang 60%. Ditambah diagnosis fisik. Kemampuan kita dulu, kita melihat orang itu saja jalan, kita sudah tahu kira-kira sakitnya apa. Kalau sekarang kan enggak. Seperti itu. Sekarang belum apa-apa. Ronsen misalnya. USG, ya kan?
kita mematikan skill kita sendiri. Nah, ya, padahal ya penting. Kemudian faktor psikis, ya kita butuh. Artinya kalau kita butuh kita akan mencari. Ya, kecerdasan berpengaruh ya. Kalian juga ya, tahu lah ini motivasi, perhatian, berpikir, ingatan dan lupa. Ini faktor internal dari para pembelajar itu sendiri. Kemudian faktor eksternal nih, seperti sekarang ini nih, faktor eksternal ini nih. Ya kan? Atau nih yang tidak ngeling Oke ya. Itu ya. Dulu ada bukunya Quantum Learning judul. Sebenarnya agak ini juga, dia harus lingkungannya harus dimodifikasi sehingga orang itu mudah menangkap pelajaran. Sebenarnya itu bukan budak learner. Budak learner itu harus bisa mengkondisikan dirinya. Ingat ya, harus bisa mengkondisikan diri kita, fleksibel kita itu. Ya, fleksibel. Ibarat kalau kata orang toleransi, kita mau begini, kita menyesuaikan. Ya memang tidak ada rasa tidak nyaman, tapi ya begitulah, kita tidak bisa melawan, ya. Seperti ini, apakah kita harus keluar karena ini tidak berfungsi ini? Tidak kan? Ya, ada rasa tidak nyaman, kita berkeringat, ya. Ya, lingkungan alam, fisik dan sosial. Ya. Kemudian faktor sistem penyajian, nih, kurikulum, bahan ajar dan metode pembelajaran, ya. Apa kecepatan atau tidak menarik seperti itu. Nah, itu bisa menjadi. Tapi kita pembelajar dewasa itu harus mampu, ya. Tapi setidaknya dia mampu mencatat poin-poin apa kira-kira di dalam materi pembelajaran. Ini kan saya kan agak tidak jauh berbeda dengan kalian. Tapi ada dosen kita yang sudah generasi lama sekali itu kan, mereka tidak bisa kadang-kadang. Ya. Itu harus, apalagi metodenya. Nah ini ini mutiara ahli ilmu. Ya, ini dari Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali, kalau tadi kan, mana tadi? Nih, ini kan ada faktor ini ya. Yang ini harus cerdas, ya. Tapi jangan lupa, nanti kita lihat ya, ada tidak ya? Harus cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk bimbingan guru dan waktu yang lama. Ya, ingat ini ada 6 atau berapa ini? Ya. Kalau kalian tidak istilahnya itu apa namanya itu, mantol, bebal, sesungguhnya ilmu itu diturunkan dari Tuhan, ya, diturunkan dari Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan supaya menurunkan ilmu itu kepada kalian. Berdoalah, ya, ya. Siapa yang menentukan kalian itu IQ-nya begini, IQ-nya begini? Siapa yang menentukannya? Apakah kalian sendiri? Tidak kan? Kalian dapat itu dari generasi sebelumnya, ya kan? Generasi sebelumnya, ya dari Tuhan itu. Gen kalian itu dari Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan. Ya. Ada kisah Ibnu Hajar usia 40 tahun baru bisa terbuka, ya. Kalau bahasa orang dulu, batu saja bisa dibolongi oleh air yang setetes-setetes tapi continue. Itu ya. Ini ya. Memiliki bekal ya, pakai duit lah kalian masuk sini. Pakai duit tidak? Walaupun duit orang lain, tapi tetap juga pakai bekal ya. Uang. Bersabar,
Kemudian ini dari Sa'ad bin Jabar, seseorang adalah ilmuwan selama ia tetap belajar. Berarti kalau kita berhenti belajar maka kita tidak lagi dianggap seorang yang berilmu. Ya, berhenti kita. Manakala ia berhenti belajar dan menyangka ilmunya telah memadai, maka sungguhnya adalah seorang yang sangat bodoh. Artinya kita tadi long life study, ya, sesuai dengan dunia kedokteran. Ya. Kemudian setiap orang itu biasanya tidak sama ya, kadang-kadang masanya ya. Ada yang agak lambat, maksudnya bukan lambat, maksudnya lambat sadarnya, ngerti tidak? Lambat, dia masih kurang peduli. Ketika sudah masuk semester berapa, baru tersetrum otaknya. Nah, baru dia, oh, kayaknya aku banyak melupakan yang semester-semester sebelumnya, kayak gitu. Ya, banyak seperti itu, karena ya perubahan-perubahan dari SMA di kuliah ini itu mempengaruhi sekali, itu banyak seperti itu. Ya. Yang belum tune in ya, itu banyak. Maka tetaplah berada di dalam koridor. Nah, ini learning behavior ya, sikap yang ditunjukkan selama proses belajar mengajar ya. Perubahan perilaku dalam proses belajar. Ini sering ya kita ya. Minat kita banyak atau minat kita sedikit. Kalau minat kita banyak, syukur. Kalau minat kita sedikit, bagaimana? Ya, ditentukan oleh sikap individu. Jangan minat sedikit nanti mengambil yang sikap yang negatif. Ya. Dulu saya pernah tidak suka dengan sosiologi, bukan tidak suka ya. Gurunya agak berbeda seperti itu, sosiologi ya. Akhirnya saya dapat nilai 6. Mungkin tidak ada lagi zaman kalian ini nilai 6. Akhirnya saya termotivasi. Saya belajar, akhirnya dapat nilai 9 di CAU 2. Dulu catur bulan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu maksudnya jangan sampai ditinggalkan. Ketika tidak suka, kalian jangan. Ya. Harus antisipasi dengan sikap yang positif. Seperti itu. Nah. Sosiologi masih ada tidak? Kok kalian bingung? Berarti tidak ada, kalian tidak belajar itu ya. Sosiologi. Dulu masih belajar, walaupun IPA masih belajar sosiologi dia di kelas 2 SMA. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan, kisah pembelajar dewasa ya. Ya. Artinya kalau dulu kita mengatakan ada lagunya ya. Kalau orang dewasa itu biasanya susah masuk ya karena sudah banyak pikiran. Benar itu. Ya. Mau mikiri anak lah, mikiri istri lah misalnya. Ya. Tapi buktinya bisa. Ya. Ini tadi saya katakan ini Al-Hadis. Umur 40 tahun dia baru tune in, ya. Ya. Kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Hafar umur 50 tahun. Ini awalnya dari penggali kubur. Kemudian Harlan Sander. Ini umur 60 tahun dia sukses dengan KFC-nya ya. Nah. Kemudian banyak lagi ya kisah-kisah orang yang sukses di usia tua. Ya jangan sampai sebelum kita sukses kita mati duluan, maksudnya mati di dalam kesalahan, ya. Di dalam jalan yang salah. Nah, kemudian learning style. Ini yang sering dipermasalahkan orang ya. Gaya belajar di FK itu tidak cocok dengan pelajaran saya. Ya kan? Kalian ini waktu SMA-nya ada yang kutu buku ya. Kutu buku kan? Belajar saja. Tapi ketika di FK banyak diskusi, kalian bingung. Nah, seperti itu ya. Inilah learning style kita. Yaitu suatu strategi pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan yang dibentuk oleh kognitif, sikap, dan kepribadian. Nah, kenali learning style kalian dan optimalkan. Tapi tadi saya katakan pembelajar dewasa harus bisa belajar di learning style mana saja. Ya. Tidak bisa kita tinggalkan. Adakah hubungan learning style terhadap pencapaian hasil belajar? Ada ya. Ini ya. Apa ini? Ada hubungan yang signifikan. Ya. Sesuai dengan umur, pengalaman, dan performance akademik.
Ya, antara learning style dengan learning behavior. Ya, artinya ini mempengaruhi sekali learning style ini. Makanya optimalkan di bagian yang kalian menjadi style kalian. Ini oleh Flemings dan Mills ada visual. Nanti mungkin banyak pembagian-pembagian lagi ya yang di antara keduanya, tapi secara umum ini visual learners, auditory, kinesthetic, reading atau writing learner. Kalau dulu kan mungkin nggak ada ini ya. Nggak ada dulu kan waktu SMA kan? Ada tidak? Dulu zaman saya ini tidak ada ini. Dulu ada visual, auditory, kinesthetic sama reading. Ini saja, ini tidak ada. Sekarang kemudian ada reading, writing learners. Ya, berbeda ini tipenya. Nanti kelihatan juga cara dia berpakaian, sebenarnya kelihatan dia ini orang itu visual. Ya, kalau orang visual itu biasanya dari atas sampai bawah itu harus match. Ya, nggak bisa dia. Salah sedikit ganti pakaian dia. Auditory learners. Ya, mungkin auditory learners itu senang dengar kuliah, ya. Kinesthetic learners tuh ngapain dalam kuliah dia ngantuk dia. Nah, atau reading writing learners ini bisa ya. Ya. Dia sambil baca, sambil mendengarkan kuliah. Nah, ya. 10 menit lagi. Dia lebih kepada melihat, ya. Ya, visual learner. Ya. Mungkin dia membuat list ya, membuat catatan atau apa namanya? Menstabilo seperti itu ya. Kemudian nah auditory learners ini mungkin dia kayak gini, ketika saya ngomong kayak gini dia memejamkan mata ya. Bisa saja itu. Nah. Ya. Nih, ini bisa aja reading out loud too. Ya. Ya. Dia berbicara keras atau nih kalau di dalam membaca itu lambat dia ya. Nih, dia senang dengar musik ya atau mendengar rekaman. Ini kan ada yang merekam, nanti dia dengar lagi seperti itu. Kinesthetic ini nanti dia bisa mengulangi ya atau dia menjelaskan seperti itu. Ya. Tipe kinesthetic ini sebenarnya agak susah ya. Karena membutuhkan banyak energi ya. Kinesthetic kan banyak gerak, dia tidak bisa diam saja belajarnya kan, diam saja dengar ya. Kinesthetic. Using their hands to touch atau handle in order to understand the concept. Kemudian reading, nah, atau writing learners. Sebenarnya ini enak juga sebenarnya, tapi itulah ya. Jadi kita itu menerima informasi, makanya zaman dahulu itu disuruh catat, ya. Yang kita dengarkan itu catat. Itu sebenarnya ada apa namanya? Peningkatan memori, ya kan? Setelah dituliskan mungkin nambah lagi jadi ingat seperti itu. Ditulis ulang, ya, diringkas ulang. Ya. Ini reading atau writing learners. Nanti kalian kenali kalian di mana. Ya, kalian lebih cocoknya di mana. Sebenarnya bisa semua nanti kita. Tidak ada orang yang di sininya 0, di sininya 100. Tidak ada itu. Ya. Pasti di sininya ada misalnya 25 misalnya. Di yang lain mungkin sampai 80 atau 75 seperti yang dominannya. Seperti itu. 26. Nah. Ini ya. Dia lebih sukanya apa ini? Ini makanya saya katakan dulu itu begini saja. Ya. Auditory dia lebih senang seperti ini. Brainstorming. Makanya dulu ada teman-teman tuh dia sukanya ketika ada orang diskusi ya, mau ulangan ya. Misalkan kalau itu kan ada yang suka membaca keras ya kan. Ada yang suka berdiskusi kan. Nanya-nanya, kita yang dari jauh itu kita cuma dekat aja dengar aja apa yang mereka itu kan. Itu ya, auditory. Kemudian kinesthetic, ya. Oke. Nah, ini apa? Kita hanya 10% yang tadi saya katakan tadi kan. Kalau lihat saja itu 10%.
Kalau kita dengar, berapa? Dengar dan lihat ya, 30-40%. Ini apa ini? Kita lakukan, bisa 90%. Ya. But are usually dominant in one. Ya, ada yang satu yang mendominasi. Oke, terima kasih. Habis ya? Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Kita sebenarnya sampai mana jamnya? Sampai 14.10 sebenarnya. Nanti kuisnya sebenarnya ini waktunya sekitar 6 menit untuk kuis ya, tapi saya coba login dulu ya, bentar ya.